Diantos ku Kapolsek di Gym meeting ya. Dan kami ya. Bentar ya, saya record dulu bentar. Oke, kita mulai saja. Bentar. Oke, kita mulai saja ya, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Dan tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah untuk membahas bagaimana melaksanakan proyek dengan lebih terstruktur dan efektif ya, melalui kakak mudah-mudahan kita masih tetap semangat dan harus semangat ya. Kita sekarang cuman 1 JP ya, dan mungkin ini pertemuan yang ke-13 ya, dan ada sisa lagi, tinggal 2 lagi pertemuan ya. Hari ini kita diberikan kesehatan, kelancaran, nanti kita diskusikan menjadikan ilmu buat kita semua. Sebelum dilanjutkan, seperti biasa kita pimpin berdoa terlebih dahulu. Mangga Kak Ustadz dipimpin untuk berdoa. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan juga sholawat kepada Nabi bahwasanya pada hari ini kita kembali berkumpul di ruangan maya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran atau penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Fasilitator. Dan kalau saya sebutkan di sini mungkin sekarang kita sudah memasuki masa-masa transisi ya, karena tadi kata Kak Fasil kurang lebih 2 kali pertemuan lagi, berarti memang ini sudah di masa-masa akhir kita dalam pertemuan tatap maya. Mudah-mudahan untuk pertemuan hari ini kita mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru yang kita bisa praktekkan atau aplikasikan dalam kegiatan kita di sekolah masing-masing. Untuk yang memimpin doa, saya mohon kepada Kak Neng Sri Lidiawati, dipersilakan Kak Neng. Ya, terima kasih Kak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kakak-kakak semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan. Baiklah, untuk memulai aktivitas hari ini, maka baiknya oleh dengan berdoa. Dulu berdoa.
selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Neng, Kak Asep yang sudah memimpin doa. Baik kakak-kakak, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, lalu perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur dan kebajikan. Baik, kita doa bersama, kita sudah ini kesepakatan bersama seperti biasa kita lewat. Nah, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama kita merefleksikan pembelajaran modul 3. Lalu yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, agenda kita hari ini yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, dan refleksi awal 10 menit ya. Lalu penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit. Lalu dialog, diskusi dan tanya jawab RTL itu selama 7 menit. Lalu penutup 3 menit. Oke. Kakak, nah ini ada salah satu level ya untuk persiapan belajar. Nah, dari level ini kakak-kakak untuk persiapan belajar, kakak-kakak ada di level berapa dari 1 sampai 10 untuk persiapan belajar kakak-kakak nih untuk GIMIT hari ini. Ada di level berapa di antara nomor 1 sampai 10? Kira-kira ada di level berapa kakak-kakak? Ini kan maksudnya ke pembelajaran sekarang ya Kak ya? Untuk pembelajaran sekarang bukan Kak? Atau di sekolah maksudnya? Ya, untuk pembelajaran hari ini. Oh ya, siap Kak. Insya Allah saya akan memulainya Kak. Bismillahirrahmanirrahim dengan pertanyaan ini. Putus-putus suaranya Kak Sep. Ya Kak, saya dulu yang memulai ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan apa pertanyaan ini bisa saya jawab pas sesuai dengan persiapan yang saya lakukan. Insya Allah Kak, kalau ditanya masalah laptop sekarang dari 1 sampai 10 di hari ini, karena saya suaranya merasa putus-putus. masih putus-putus Kak. Ya cek. Putus Kak Sep. Jaringan anak juga ada itu. Buat anu kapasil, anu terputus-putus justru anu kapasil lebih banyak. Iya, yang kapasil, yang keputus-putus. Kalau Kak Yoga bagus. Oh, yang saya mah normal kayaknya. Kapasil. Oh gitu. Waduh. Jadi Soalnya yang saya dari yang kemarin juga jaringan. selalu dipermainkan oleh jaringan. Ya nggak apa-apa. Yang penting kakak-kakak yang lain menyimak ya. Jadi kalau ditanya masalah persiapan untuk dari level 1 sampai 10, insya Allah untuk hari ini karena saya merasa sekarang ini sudah di akhir-akhir kegiatan ya, hanya 2 kali lagi. Makanya untuk persiapan insya Allah saya di level 10 Kak sekarang untuk sekarang. Insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu jauh. Oke. Terus daya dukungnya kan sekarang saya pakai laptop, kalau kemarin pakai HP gitu. Jadi kalau kemarin persiapannya memang kurang. Kalau hari ini insya Allah laptop sudah ada, terus Chromebook, terus lagi kopi dan yang lainnya insya Allah tinggal snack lah belum dari gitu. Ya, berarti udah komplit ya. Insya Allah Kak. Oke, terima kasih ya atas penyampaiannya. Kak Asep ada di level 10 karena komplit ya Kak Asep ya, itu ada snacknya segala macam ini. Kak Neng ada di level berapa nih dari angka 1 sampai 10 untuk persiapan belajaran ini?
Insya Allah sudah dipersiapkan. Insya Allah di level 10. Insya Allah. Oke. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut saja ya. Sebentar. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini memahami rencana tindak lanjut atau RTL. Komunitas belajar aspek penilaian lini masa benar. Baik kakak-kakak, sebelum dilanjutkan, siapa yang mau memaparkan tentang pengetahuan kakak-kakak tentang rencana tindak lanjut atau RTL? Silakan meluangkan bagi yang sudah rencana tindak lanjut atau RTL. Silakan kita diskusi saja kakak-kakak, berbagi pengalaman dengan kakak-kakak yang lainnya untuk tentang rencana tindak lanjut. Mangga, silakan. Kebetulan kan ini yang mau action sebentar lagi Kak Farid, termasuk saya, Kak Yogi. Nah, mangga coba Kak Farid, kumaha persiapan dan sudah sejauh mana Kak Farid? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan RTL, saya sebetulnya belum sih. Cuman nanti mungkin mau langsung derwe gitu, ngambil sumbernya dari yang kemarin tugas gitu, yang saya bikin kemarin tugas, sama yang kemarin di kelompok itu paling mau ngebahas itu Kak Asep. Rencananya mau bikin project kecil seperti event olahraga untuk anak di sekolah. Nanti mau dimusyawarahkan sama rekan-rekan di sini. Gitu, insya Allah sih. Oke, terima kasih Kak Farid ya, yang sudah persiapannya sudah matang ya, tinggal actionnya ya, nunggu actionnya ya Kak Farid ya. Mungkin yang lainnya sudah sejauh mana persiapan untuk melakukan kegiatan rencana tindak lanjut. Mangga, silakan Kak Yogi, mungkin sudah sejauh mana Kak Yogi? Oh, insya Allah siap Kak, itu kalau soal itu harus, karena memang menyangkut masa depan bangsa tentunya Pak Rifki ya, jadi kita harus benar-benar dipersiapkan gitu kan. Kalau untuk jadwal RTL-nya kapan gitu Kak? Kenapa Kak Yogi? Jadwal actionnya kapan? Sudah Tanggal 16 itu Kak Yogi batas Pekatwadan. Tanggal 16 kita masih punya waktu sekitar 1 minggu untuk Kak Yogi. RTL-nya. Apa enggak? Ya batas akhirnya itu kan tanggal 16, berarti sebelum tanggal 16 kita harus sudah action. Harus ya. Tentunya doa sih Kak yang sudah saya persiapkan, insya Allah doa sudah saya berjalan dengan mulus. Pak Rifki jangan lupa berdoa ya. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut lagi ya. Nah, ini refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nih, kakak-kakak siapa yang mau merefleksikan refleksi awal yang ada di modul 3 kalau salah. Berbasis proyek. Silakan kakak-kakak merefleksikan pembelajaran berbasis proyek yang kemarin kita bahas. Silakan kakak-kakak satu orang saja
untuk merefleksikan pembelajaran berbasis proyek yang kemarin kita Pada bahas. kesempatan ini kita belum mendengar suara Pak Musiso ya. Pak Musiso ada nggak? Tolong direfleksikan itu Pak Musiso. Belum hadir. Kamu Siso belum hadir kayaknya. Masih di perjalanan enggak ya? Sok silakan siapa yang mau merefleksikan, perwakilan saja satu orang. Kak Yogi saja, Kak Yogi. Di Diana ganeng keur senam. Pak Rifki we Pak Rifki. Oke, silakan Kak. Enggak, Kak siapa barusan yang resen? Saya Kak. Oke. Baik Kak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, dan di sini saya insya Allah akan merefleksikan apa yang sudah saya terima pada pertemuan kemarin. Saya memulainya dengan apa yang sudah saya lakukan atau apa terkait masalah atau kesulitan yang dihadapi pada saat mempraktekkan atau mendiskusikan di komunitas belajar. Jadi untuk kesulitannya Kak, itu untuk di komunitas belajar itu menentukan produknya atau menentukan proyeknya atau temanya yang cocok gitu pada saat itu. Dan selain itu juga melakukan kolaborasi dengan rekan itu memang suka ada kesulitan tertentu gitu. Jadi kadang-kadang dari rekan itu ada yang kurang antusias, kurang respect lah dengan apa yang ada di komunitas belajar, sehingga itu menjadi sebuah masalah sebetulnya untuk berjalannya sebuah komunitas belajar. Dan tetapi saya tidak putus asa dengan hal itu, selalu melakukan kolaborasi, selalu melakukan pendekatan atau mengajak supaya rekan-rekan saya bisa ikut andil lah, menjadi bagian dalam komunitas belajar, sehingga dalam komunitas belajar itu bisa kita manfaatkan untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada di sekolah. Mulai dari permasalahan dengan siswa, dengan aset, dengan apapun yang ada di sekolah itu kan bisa dibahas di dalam komunitas belajar. Sehingga ketika ada permasalahan, contohnya misalkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas 5 atau di kelas 6 seperti di sekolah saya, ketika seorang guru itu belum bisa mencari solusi yang tepat, nah itu bisa dibawa dalam sebuah komunitas belajar seperti itu Kak. Tapi memang perlu adanya kesadaran, perlu adanya perubahan mindset bahwa terhadap pentingnya sebuah komunitas belajar. Mungkin seperti itu Kak. Intinya mungkin kesadaran dulu gitu untuk para anggota komunitas belajar, sehingga jangan hanya namanya saja, mungkin gaya-gaya gitu kan namanya. Apalagi scout penggerak, komunitas belajar, Sibertas, nah terus apalagi banyaklah nama-namanya hebat. Tetapi untuk pelaksanaannya misalkan tidak ada. Nah, yang harus diperhatikan memang itu kesadarannya atau perubahan mindset atau pola pikir yang ada pada suatu komunitas belajar, anggota-anggotanya gitu. Jadi memang itu perlu dimotivasi, dan di sini menurut saya fungsi daripada leader itu sangat menentukan. Loyalitas seorang leader di situ memang sangat menentukan terhadap partisipasi dari anggota komunitas belajar. Jadi itu Pak refleksi yang saya berikan kalau mengenai pemahaman saya insya Allah untuk komunitas belajar, karena di kami itu sudah berjalan sekitar hampir 1 tahun ya untuk di komunitas belajar ini. Makanya yang dibahas oleh saya di sini hanya terkait kendalanya saja gitu. Pertama tadi kendalanya sulitnya menentukan sebuah tema atau proyeknya apa nih yang akan dibahas dalam sebuah komunitas belajar, sehingga menjadi topik bahasan yang menarik dan bisa di-share, bisa dicerna oleh
seluruh anggota komunitas belajar. Jadi kalau di saya di sini yang menjadi fasilitator dalam komunitas belajar itu yang mempunyai masalah yang ingin mendapatkan solusi. Seperti itu Kak mungkin yang bisa saya refleksikan. Mohon maaf kekurangannya. Oke, terima kasih Kak Asep ya. Jadi secara keseluruhan bahwa pembelajaran berbasis proyek itu telah terbukti ya dalam meningkatkan keterampilan praktis, memperdalam pemahaman tentang materi, serta melatih kemampuan untuk bekerja dalam tim dengan memperbaiki aspek-aspek tertentu ya. Dan pengalaman belajar ini juga dapat menjadi lebih bermanfaat lagi di masa depan baik untuk peserta maupun untuk kita juga ya sebagai pengajar. Baik, saya jadi itu Kak, jadi nggak nyambung itu tadi teh dikira teh ke KBS gitu, itu teh ke yang berbasis proyek ya. Mohon maaf proyek, Kak. Ya, dikira teh ke di KBS. Padahal di berbasis proyek. Oke, terima kasih ya Kak Asep. Kita lanjut lagi. Nah, kakak-kakak, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Siapa nih yang mau bagaimana menurut kakak-kakak jika kita bersama dengan rekan sejawat? Silakan Kak Farid. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Waalaikumsalam. saja, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Tentu saja sangat setuju, Kak. Tentu saja sangat setuju karena di dalam lingkungan sekolah ini kita harus saling atau selalu bekerja sama satu sama lain dalam menyongsong pembelajaran yang lebih baik untuk peserta didik kita. Itu Kak, mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Farid. Jadi sangat setuju ya. Kalau misalkan KBS itu dikaitkan dengan sekolahnya masing-masing. Jadi kakak-kakak untuk kolaborasi komunitas belajar di sekolah atau di lingkungan sekolah itu juga sangat penting ya untuk menciptakan salah satu suasana belajar yang dinamis dan saling mendukung dan membangun budaya kolaborasi yang kuat, memanfaatkan teknologi juga itu kan, melibatkan orang tua, melibatkan peserta didik, melibatkan rekan sejawat, dan menciptakan ruang untuk refleksi dan inovasi juga seperti itu. Baik, terima kasih Kak Farid. Ya, kita lanjut lagi. Nah, kakak-kakak, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Mangga, silakan. Siapa nih yang mau share? Saya belum terdengar suaranya Kak Denny nih. Kak Denny ada? Ada Kak. Oke, silakan Kak Denny, mungkin bisa ini menurut Kak Denny seperti apa? Terima kasih kepada Kak Fasil yang sudah memberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik ya? Sangat berdampak sekali Kak, karena di dalam komunitas belajar ini kita bisa berbagi praktik baik ya untuk kelancaran pembelajaran, terus juga untuk meningkatkan cara mengajar lebih efektif yang berpusat kepada peserta didik. Jadi setiap ada kombel itu selalu bertambah ilmu yang didapat kayak ilmu yang didapat karena di dalam setiap kombel itu setiap pemateri itu selalu menyampaikan hal-hal yang sangat baik ya menurut saya sehingga dapat meningkatkan kapasitas saya untuk lebih
meningkatkan kualitas lagi ya untuk mencerdaskan dan mendidik anak bangsa gitu Kak. Terima kasih. Atas pemaparannya. Kan ada lagi? Ayo Kemon, Kak Teguh mungkin. Kak Rifki, silakan Kak Rifki. ceritakan sedikit Pak Rifki tentang komunitas belajar di Pak Rifki kumaha ya sok ngawangkong naon wae. Silakan Kak Rifki atau misalkan Kak Teguh, Kak Jajang, yang lainnya Kak Uben. Silakan, harus lebih aktif ya. Kak Teguh, Kak Uben, Kak Jajang, Kak Idris. Kak Uben di Kak Jajang malam. ketinggian di sana gimana? Silakan Kak Jajang, mangga. Sebelumnya mohon maaf Kak, malah ketiduran jadi yang refleksi baru diisikan pagi tadi. Ini agak telat masuk karena aduh itu muriang panas tiris apa teh. Berat menikut tiduran mah. Baik, Kurang sem, kurang sem. terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba ikut berpartisipasi atau menjawab apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Untuk saya pribadi Kak, alhamdulillah sangat berdampak sekali karena kita di dalam komunitas belajar tersebut mendapatkan ilmu yang menurut saya luar biasa yang belum saya ketahui, menjadi saya ketahui belum ilmu yang belum saya praktekkan dan saya mencoba untuk mempraktekkan walaupun mungkin merayap gitu kan ya salit gitu atau setik menurut saya komunitas belajar ini sangat bermanfaat lah buat seorang guru untuk sharing tentang pengalaman-pengalaman baik itu di dalam kehidupan sehari-hari maupun di pembelajaran. Mungkin dari saya cukup sekian Kak penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jajang, betul sekali ya. Jadi pembelajaran ini itu sangat penting ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan salah satu menciptakan ruang kolaborasi juga antara guru dengan rekan sejawat, dengan peserta juga. Saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang kita dapat ciptakan di sekolahnya masing-masing. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Kita agak sedikit di ekspres ya, karena cuma 1 JP. Nah, tujuan kakak kita paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, keterampilan menggerakkan rekan sejawat ya. Ini pembelajaran yang berkelanjutannya. Sebentar kakak lanjut lagi ya. Nah, untuk penyampaian RTL. Nah, kakak-kakak, ini sebentar. Pengantar tugas ya untuk RTL. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud dalam program atau kegiatan kurikuler untuk melanjutkan, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindakan
kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam dan yang sekarang kakak-kakak lagi proses ya. Nah, kakak-kakak ini pengantar tugasnya. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk melakukan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama, tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program. Selanjutnya, keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan. Yang pertama, nah ini kakak-kakak yang perlu kakak-kakak perhatikan. Yang pertama, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Ya. Nah, rencana tindak lanjut atau RTL, rencanakanlah langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu, ya. Nah, kakak-kakak, untuk penugasan mandiri rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar, ya. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui tindak lanjut atau RTL, ya. Ada komponen program, ada keterangannya. Nah, bahan tayang rancangan program proyek belajar. Kayaknya ke Pasil kelempar deui ya kata-kata. Ke Pasilna kelempar deui bangunan. Bu, Tinggal Abin wawon Bu. Duh, ya teh. Padahal mah henteu meureun. jigana di rumah ke pasilnya. Ngopi lah, ngopi. Kak Deni di mana eta Pak Deni? Di bumi, di bumi. Agrabi Di Cianjur. ada di Agra. Mudik. Biar telat kita heula gitu ya biasa dulu. Tos numpak meureunna Pak Deni mah. Setor seminggu sekali. Numpak naon? Ditahan gitu papari dah ingat. Karunya Pak Ogit numpak-numpak. Andilana rendokan pan Pak Ogi mah. Pak Idris kenal Pak Idris? Ogi kan dia buru ka toko mahasiswa buru di dia ngopi. Tong di sekolah tong. Pak Deni.
Oh ya, sahabat. Gimana Pak Idris? Gi, sehat. Oh, sahabatnya di dinya nya. Gi, Rimba nanyakeun Gi. Buru Kaima eta Pak Idris di mana ya buru Kaima. Rimba nanyakeun Gi, Rimba Gi. Mau jantung, mau manggil jantung banyak. Eta kuning Gi. Ini penulisna eta kesorangannya. Kuning hukum. Duaan, Dok, duaan. Buru Kaima mau jantungnya. Di marana eta teh Kak Burhan. Aduh, Kak Burhan ditelepon hese euy. Lain Ari, curiga ieu ngarumpul teh kudu teh bangun arek nyerang janda. Deui nu teu acan masuk teh. 3 orang deui nu teu hadir. Kak Ani nggak bisa masuk cenah. Kunaon ya? Acep aya. Duka tanah grup, Bu. Keteguh. Kamu siso. Keteguh mau iso Kak Ani. Ini tokolin. Ya, kata gue mah ya. Tokolin. Bisa aya teh. Tak aya tacan datang di jalan cenah. Atuh sabari oke meh sama. Eta udud we, udud. Ongkoh ieu mah. Ayangnya dicawad. Ieu kapasil karunya kumaha ieu? 15 menit deui. Telepon lah, Bu. Bubar ngelewati. Ulah kamu buat atuh kadene. Ieu teh ka Anton Menitnya Kerenang kuat itu. Kak Deni mah. Anton. Inilah kaburu ku batur buru ya. Oh pasila ganti eta ganti ku Kayogi. Baik, terima kasih pemaparannya kepada Kak Asep yang sudah begitu gamblang dan jelas, tepat dan akurat tentunya ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas penjelasan dari Pak Cici. Silakan Pak Cici untuk mempresentasikan persiapan RTL-nya. Oh, ditelepon tapi itu diangkat wae padahal berdering. Ini udah nih. Sebentar. Padahal saya udah lihat ini ya. Kirain teh masih pas dilihat untung ada ini jadi kenapa kelihatan kakak-kakak saya itu nggak kedengaran ya? Enggak, Kak, enggak. Oh iya sorry Kak. Sorry Kak. Padahal udah panjang barusan ya. Kita ulangi lagi ya. Untung Kak Neng ngemiskol ya. Terima kasih Kak Neng. Kalau itu saya barusan nggak ngelihat ke itunya. Aduh, kita kembali lagi ya. Bentar. Sampai di mana tadi Kak? Ya sampai situ Kak.
Aduh, sampai terlempar terus ke Asep. Ini jaringannya sangat-sangat Lapurnya ya Pak Pasul. Oke, kakak-kakak, ini bahan tayang. Terlempar lagi Kak. Hah? Nanti kalau ini kasih tahu lagi ya, soalnya kan saya bolak-balik ke room ke PPT nih. Ya. Ada suaranya nggak? Jelas Kak, jelas sekarang jelas. Oke. Ada, Oh, ada ya. Kak, ada, Oke. ada. Kakak-kakak, ini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya. Jadi bentuk rencana tindak lanjut atau RTL yang nanti kakak-kakak buat itu ada beberapa komponen programnya ya. Jadi komponen programnya itu yang pertama ada judul program atau kegiatan, lalu ada tujuan program dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Rekan sejawat dalam komunitas dan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi 8 kemungkinan tantangan. Nah, ini salah satu bukan salah satu ya, ini komponen-komponen program yang kakak-kakak nanti buat di RTL-nya. Nah, ini yang pertama, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Jelas nggak suaranya Kak? Bisa terlempar lagi nih bisi jaringannya. Aman Jelas, ya? Jelas. Aman. Oke. Lalu yang ketiga, kakak-kakak nanti mengunggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan-catatan daftar hadir, diskusi, ya, terus video dan atau foto atau dokumen lainnya yang relevan di LMS. Lalu yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah ya. Lalu nah ini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek ya melalui komunitas belajar nih. Rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama ini komponennya judul program atau kegiatan. Lalu penjelasannya tentang komponen itu, judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Dan kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak dapat melihat nanti di modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Lalu untuk latar belakangnya, kakak-kakak pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid,
pemetaan aset dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tujuannya, tujuan program, penjelasan tujuan program itu, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Lalu untuk capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi nanti kakak-kakak nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk capaian tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Lalu nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, kepemilikan murid kembali. Ya, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model ya, yang kemarin. Peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakannya. Ya, lanjut. Nah, yang kelima, komponen struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini penjelasannya. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala programnya yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas atau usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Identitas dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Salah satu contohnya nih kakak-kakak, struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Toh nama proyek Yuk Gerak. Nah mungkin itu nama proyeknya ya. Dan guru ini ada Joni, itu guru mata pelajaran PJOK. Berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak penugasan serta penyiapan rubrik penilaian sebagai berikut. Nah ini juga ada Ibu Yuni ya, Bu Yuni itu guru mata pelajaran IPA. Terus ada Indrasari itu guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kakak-kakak nanti bisa minta bantuan dengan teman-teman kita yang ada di sekolahnya tersebut. Lalu kita next lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu komponennya komponen pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Dan fokuskan pada bagian kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset based thinking. Ya, itu. Nah, yang ketujuh, rencana evaluasi. Ya, rencana evaluasi untuk penjelasannya. Nah, ini ya kakak-kakak nyatakan dengan jelas
rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid atau dan sebagainya. Lalu yang terakhir nih kemungkinan tantangannya, ya tantangannya itu penjelasannya. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Lalu kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut, ya. Oke kakak-kakak, ini 8 komponen ini yang akan nanti kakak-kakak buat dalam RTL, ya. Jadi nanti saya akan kalau misalkan itu saya akan kirim ininya. Nanti kakak-kakak bisa susunannya sesuaikan dengan komponen yang ada di PPT ini, ya. Oke kakak-kakak, kita lanjut aspek penilaian rencana tindak lanjut. Ini kayaknya waktunya tidak akan cukup, ya. Ini masih panjang nih. Oke, sedikit lagi nih kakak-kakak, tinggal ini aja nih, ya. Nah ini aja nih, ya. Kakak-kakak, ini aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL. Yang pertama ada tujuan program, ada kelengkapan rencana dalam struktur program, ada keterlibatan komunitas dalam sekolah. Lalu yang terakhir rencana evaluasi program. Di tujuan program itu ada mengarahkan ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam peserta didik. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar programnya. Lalu ini di dalam kelengkapan rencana dalam struktur program itu ada 4, ya. Yang pertama deskripsi target peserta yang dilibatkan. Jelas cakupannya, lini masa, perencanaan, pelaksanaan yang terperinci, gitu ya. Terus potensi tantangan dalam pelaksanaannya, rencana solusi mengatasi tantangan yang relevan. Terus yang C-nya itu keterlibatan komunitas dalam sekolah. Itu ada 3. Yang pertama ragam sumber daya, ya, lalu upaya untuk menempatkan peserta. Lalu yang ketiga rencana pelibatan komunitas atau mitra. Yang terakhir rencana evaluasi program, itu ada 3 juga, ya. Yang pertama lini masa evaluasi yang jelas, sumber dayanya, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data seperti observasi, dialog, survei, wawancara, dan yang lainnya. Nah, ini lini masa rencana tindak lanjut, ya. Yang pertama penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL, ya. Nah, lanjut menyusun dan unggah di LMS RTL-nya, dilengkapi dengan dokumentasi, ya kakak-kakak. Nah, ini dokumentasi bagian berupa video, foto, kegiatan, notulen, catatan diskusi, KBS terkait RTL, PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lainnya yang relevan, ya. Ini lanjut penilaian RTL, umpan balik, ya. Oke, kakak, sesi terakhir merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke kakak-kakak, apakah ada yang mau ditanyakan tentang RTL? Mangga Kak Denny. Terima kasih kepada Kak Pasil atas kesempatannya. Ini Kak, karena kita itu sudah mengambil RTL itu dari minggu sekarang, kayak jadi belum mengetahui aspek-aspek yang harus ada gitu Kak. Jujur, waktu kemarin kita berempat melakukan RTL belum satu pun yang
memenuhi 8 aspek yang tadi dijelaskan, Kak. Jadi belum tahu ya aspek yang harus ada itu gitu. Apakah harus membuat lagi gitu Kak ya? Karena jujur ya yang kita buat kemarin itu belum memuat 8 aspek untuk penilaian itu Kak gitu ya. Dimulai dari judulnya terus yang lainnya itu belum tercapai gitu aspek itu Kak. Oke. Apakah harus buat lagi gitu Kak? Gimana Kak? Oke, terima kasih Kak Denny ya. Jadi sebetulnya kakak-kakak itu semangatnya luar biasa ya, melebihi semangat 45 gitu ya. Kita kan ini baru masuk ininya, kakak-kakak sudah buat, tetapi yang sudah buat itu nggak jadi masalah ya kakak-kakak. Yang penting kakak-kakak untuk kedepannya kakak-kakak apa namanya tahu komponen-komponennya itu seperti apa. Nah ini seperti ini ya, otomatis yang sudah mah udah we lanjutkan kan, ini nggak usah bikin lagi ya. Nggak usah nggak usah kudu bikin lagi, merencanakan lagi gitu kan, itu otomatis lah menyita waktu juga gitu kan, karena kita semua saya yakin kakak-kakak punya kesibukan masing-masing juga gitu kan ya. Tetapi mungkin untuk kedepannya ya Kak Denny dan kakak-kakak semua, ini salah satu komponen-komponen program bentuk rencana tindak lanjut. Komponen-komponennya seperti ini, ada 8 komponen. Mungkin itu ya Kak Denny ya. Jadi nggak usah bikin ya, nggak usah bikin belum lagi. Dijelaskan sudah buat Kak kemarin itu. Iya. Itu batas penguploadannya itu ke tanggal 16 ya kalau nggak salah Kak Asep, tanggal 16 ya. Ya tanggal 16. Nah, jadi tapi yang belum bikin kan itu masih ada waktu ya nyampe tanggal 16. Yang belum bikin sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Yang ada di PPT. Jadi komponen-komponennya itu, nah ini yang 8 ini ya, dan keterangannya itu ada. Nanti saya akan kirimkan di grup ya, biar kakak-kakak punya ini gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh. Bukan 16 Kak, barusan dilihat. Tanggal berapa Kak? Tanggal 29 Kak, 29. Tanggal 29 ya? Ya, 29 November. Oh. Jadi, lumayan waktunya masih untuk persiapan. Masih panjang kan? Oke. Jadi kakak-kakak apa namanya? Kakak-kakak sangat luar biasa sekali ya. Semangatnya, padahal waktunya masih panjang, tetapi kakak-kakak sudah mempersiapkan dari sekarang. Itu bagus sekali ya, antusias sekali ya kakak-kakak. Tetapi tadi kata Kak Denny, apakah harus bikin video lagi atau mengulang lagi gitu kan, tentang RTL-nya? Nggak usah ya, lanjutkan saja yang sudah ada. Tetapi untuk kedepannya kakak-kakak harus mengetahui bahwa komponen-komponen programnya itu ada 8 aspek nah yang ada di sini. Dan kalau yang belum bikin berarti harus menyesuaikan dengan yang ada di sini, yang PPT ini, yang harus ada judulnya, judul, latar belakang, tujuan program, capaian atau langkah-langkahnya, struktur programnya, gitu kan ya, pernyataannya tentang kapasitas, rencana evaluasi dan tantangannya seperti itu. Baik kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan kembali tentang RTL, persiapan RTL ya? Oke, nggak ada lagi. Silakan. Kak Jajang, mangga Kak Jajang. Kak, kalau misalkan gurunya tidak cukup, boleh nggak ngambil dari anak OSIS gitu untuk ikut serta? Itu SMA, SMK apa SMP Kak Jajang? SMP Kak. SMP pilihan lah nu badana nu gede. Siap Kak. Pilihan we nu anu ieu ulah anu kecil teuing gitu. Oke, Bisa Kak. diperbantukanlah siswa juga Kak Jajang ya. Karena kan itu juga kan melibatkan peserta didik juga ada ya. Cuman kalau bisa paling sedikit 10 orang ya. Tetapi kalau bisa 15 sampai 20 orang. Seperti itu. Ya, Kak Jajang ya. Oke, siap Kak.
Oke, ada lagi silakan yang lainnya. Enggak, Kak, ada lagi? Ada lagi enggak yang mau disampaikan? Enggak ada ya? Kalau nggak ada berarti kita kan cuma 1 JP ya, kita sudah di akhir. Mungkin pertemuan hari ini kita pembekalan untuk persiapan RTL ya. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak bisa dipahami apa yang barusan kita bahas, kita diskusikan, dan kakak-kakak silahkan dipersiapkan pembuatan RTL-nya. Bagi yang sudah silahkan tinggal actionnya mungkin di KBS-nya. Kalau misalkan adapun peserta kekurangan peserta mungkin bisalah menghubungi teman yang lainnya, bisa minta bantuannya seperti itu. Baik kakak-kakak, terima kasih atas atas partisipasinya. Kakak-kakak masih semangat untuk mengikuti kegiatan GIMIT hari ini, dan ketemu lagi GIMIT tanggal 18 ya kakak-kakak. Masih kita lama jedanya, dan kita 2 kali pertemuan lagi, 2 JP dan yang terakhir 1 JP. Oke, baik kakak-kakak. Sebelum kita akhiri, kita berdoa lagi. Mangga Kak Ustadz silakan untuk bikin doa. Siap, Kak. Alhamdulillah kakak-kakak semuanya, di hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan tatap muka melalui GIMIT. Tadi sudah dipaparkan terkait rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan, dan applause untuk yang sudah melaksanakan. Keren Kak Deni, Kaneng, itu sudah tidak ada lagi pikiran lah, tinggal mungkin untuk mengedit lebih supaya lebih menarik lagi nanti. Dan jangan lupa kawan-kawan, nanti hasilnya di-share lah ke grup supaya kita bisa saling follow, saling like, dan juga subscribe. Dan untuk yang memimpin doa sekarang di akhir kegiatan, saya mohon kepada Kak Deni untuk bersedia memimpin doa di akhir kegiatan. Mangga Kak Deni. Masih bisu Kak Deni, masih bisu, belum dibuka. Kak Deni dibuka mikrofonnya. Oh iya kalau Pak ya. Sorry. Jika badai ngajampean itu. Terima kasih kepada Kak dalam hati atas kesempatannya kepada saya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran Jumit pada kesempatan hari ini, mari kita akhiri dengan membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini mendapat berkah dan amal baik untuk kita semua. Untuk menutup, mari kita baca Al-Fatihah dalam hati, baca doa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak, sebentar ya kita matikan dulu ininya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat GIMIT ya Kak, GIMIT PSP dengan PKG ya. Alhamdulillah.